tapi kayaknya kurang semangat. Kita mau Iya, panggil sekali lagi ya. kurang. 1, 2, 3. Shalom adik-adik semua. Shalom. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pasti tetap semangat kan? Walaupun ya Kak ya, hari ini kita masih beribadah di rumah. Tapi gak mengurangi semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, bener banget Kak Silva. Jadi adik-adik meskipun tetap di rumah, meskipun melakukan semua aktivitas di rumah, harus tetap semangat dan tetap sukacita karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah Kak Silva, sebelum kita muji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau ajak adik-adik semua untuk buka Alkitabnya dari Amsal 1 ayatnya yang ke-8. Ya, kalau adik-adik belum bisa membuka, bisa minta tolong mama atau papa atau kakak yang ada di sebelahnya. Nah adik-adik sudah menemukan ayat Alkitabnya. Nah Alkitabnya sekarang ditaruh di dekat adik-adik. Kita mau bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat ya Kak ya. Ya benar sekali. Langsung saja kita masuk lagunya Sayang Disayang. Ayo adik-adik kita menari untuk memuji nama Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Ya adik-adik bisa duduk dulu. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami boleh bangun. Tuhan, kami sangat bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik boleh bangkit berdiri lagi. Yeay, kita mau pujikan lagu selanjutnya. Nah ini Kak, kita Apa itu, tuh Kak? harus hati-hati menggunakan. Kenapa Kak kita Iya. harus hati-hati? Kita kan punya mata, kita punya hidung, kita punya mulut, kita punya telinga. Kita juga punya kaki. Wah. Jadi semua ini harus digunakan baik-baik supaya tetap menjadi berkat buat sekitar. Oh gitu ya Kak, kita harus menjaga hati kita Kak Ya, ya. supaya tidak Membuat buat sesuatu sesuatu yang yang salah. Benar banget itu Kak. Nah adik-adik kita akan menyanyi sebuah pujian, Jagalah Hatimu. Lebih semangat lagi adik-adik, tepuk tangannya mana? Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan.
Adik-adik boleh duduk semua. Nah, adik-adik semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik dalam hidup kami, terima kasih Tuhan buat setiap perlindungan, penyertaan yang Tuhan boleh tetap terus menyertai kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah boleh memberikan kami berkat yang luar biasa, sehingga dalam pandemi yang sulit ini, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang sertai kami, supaya kami tetap fokus, dan kami bisa melakukan firman yang Kau beritakan dalam hidup kami. Dan berkati juga teman-teman kami yang mengikuti ibadah sama seperti kami, Tuhan yang jagai dan Tuhan yang sertai mereka. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, kita mau buka kembali ayat yang tadi kita baca ya kayak di awal. Iya. Di Amsal Pasal 1 ayatnya yang ke-8. Amsal 1 ayatnya yang ke-8. Nah, buat adik-adik yang sudah menemukan, kita akan membacanya bersama-sama. Oke? Kita hitung ya, Kak. 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi ya, Kak. Ya, sekali lagi lebih keras ya. 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Waduh, akhirnya tiba juga harinya. Akhirnya aku bisa bertanding di pertandingan besar abad ini. Tapi sebelum itu, gue pemanasan dulu deh. Gimana ya pemanasannya? Oh ya, kaki dulu. Aduh, sakit sekali. Tidak apa-apa. Oh, mungkin lari-lari kecil boleh kayaknya. Adik-adik, Derek adalah seorang pelari internasional. Dia adalah seorang pelari yang berasal dari Inggris. Nama lengkapnya adalah Derek Redmond. Dia yakin dan percaya bahwa hari ini dia bisa memenangkan pertandingan. Lomba pada saat itu dikenal dengan nama Olimpiade, adik-adik. Olimpiade bukan sekedar sebuah olahraga biasa, adik-adik. Itu merupakan pesta olahraga paling besar sedunia. Bayangkan saja, salah satu tribun itu bisa diisi oleh 65.000 penonton, adik-adik. Sangat ramai, bukan? Semuanya bersiap di posisi masing-masing. Waduh, sudah disuruh bersiap nih. Oke, posisiku di mana ya? Oh, di sini. Oke. Bersiap. Bang. Hampir saja. Oke. Adik-adik, begitu pistol dibunyikan, semua pelari langsung lari menuju tujuannya, adik-adik. Derek pun dengan begitu semangat berapi-api, berusaha menjadi yang terbaik. Dia yakin, dengan penuh keyakinan, dia bisa berlari dengan lebih baik lagi. Terus tiba-tiba, tinggal 150 meter lagi. Aku pasti bisa. Aku yakin, aku bisa. Oke, sebentar lagi, tinggal 4 orang. Aku bisa. Aduh, apa ini? Kenapa ini? Kok sakit sekali? Aku tidak mau berhenti. Perjalananku masih jauh. Aku harus terus. Adik-adik, saat jaraknya tinggal 150 meter lagi, Derek
tiba-tiba jatuh. Dia merasakan sebuah sakit yang luar biasa hebat. Rasa-rasanya seperti ditembak. Lebih-lebih rasanya seperti ditikam dengan pisau yang begitu membara adik-adik. Dan itu seperti terbakar rasanya. Rupanya itu adalah cedera hamstring adik-adik. Cedera hamstring itu adalah cedera yang menimpa 3 kelompok otot yang ada di paha bagian belakang adik-adik. Lalu, apakah Derek berhenti saat itu juga? Ternyata tidak. Dia terus berusaha berlari. Sekalipun sambil menahan rasa sakit. Dia selalu ingat akan ajaran papanya. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Papa Derek bernama Jim memang melatih Derek, mendidik Derek untuk menjadi pelari yang tangguh sejak dia masih berusia 7 tahun. Karena dia mengingat didikan ayahnya, dia terus maju, tidak menyerah. Aduh. Melihat Derek yang masih terus berjalan, tiba-tiba datang sekelompok orang. Derek, ayo naik ke tandu. Kita keluar dari sini. Ayo segera naik. Tidak. Tinggalkan aku. Aku harus mencapai garis finish. Kamu keras kepala banget sih. Buat apa kamu melanjutkan pertandingan? Kamu tidak akan menang. Sudah, ayo ikuti kataku. Kamu sudah sakit seperti ini, masih saja keras kepala. Tidak dokter. Yang saat ini kubutuhkan bukan kemenangan. Aku tidak butuh itu. Yang kuinginkan saat ini ialah mencapai garis akhir. Itu yang kubutuhkan saat ini. Lalu para dokter pun pergi, meninggalkan Derek yang masih setia untuk terus melanjutkan perjalanan. Aduh. Lalu terdengar suara keributan dari ujung tribun. Minggir, minggir, minggir semua. Aku ingin menolong anakku. Minggir, minggir semua. Anakku, iya Pak. Kamu berhenti saja nak. Berhenti saja. Tidak usah kamu jalan ke sana. Tidak usah kamu sampai ke garis finish. Tidak, Pak. Aku tidak ingin berhenti di sini. Aku ingin memenangkan pertandingan ini. Aduh. Baiklah, nak. Papa akan menemanimu. Papa bangga punya anak seperti kamu. Sang papa, Bapak Jim, terus memapah Derek sampai beberapa meter menjelang garis finish. Derek, papanya bisa mengantarkanmu sampai di sini. Kamu lihat di depan sana? Kamu tinggal beberapa langkah saja untuk mencapai garis finish. Maafkan papa, karena papanya bisa mengantarkanmu sampai di sini. Tidak apa-apa, papa. Izinkan aku melanjutkannya. Sambil terus menahan rasa sakit di kakinya,
Derek terus melangkah. Derek terus melangkah. Karena garis finish itu semakin dekat, dan semakin dekat. Dan Derek bisa mencapai garis finish adik-adik. Walaupun rasa sakitnya begitu parah, dia tetap melanjutkan pertandingan sampai tujuan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Begitu banyak tepuk tangan adik-adik. Derek disambut dengan begitu besar tepuk tangan dari seluruh penonton yang hadir pada saat itu. Mereka bangga dengan apa yang mereka lihat saat itu. Mereka begitu terinspirasi dengan apa yang mereka lihat adik-adik. Terus sontak beberapa awak media, semua wartawan datang menghampiri. Wah, orang hebat ini, orang hebat. Gini. Saudara Derek, saya begitu terkesima dengan apa yang barusan Anda lakukan ya. Sungguh luar biasa, saya sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Sungguh luar biasa. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan Derek. Apa yang membuatmu begitu gigih dan pantang menyerah? Sampai-sampai dokter pun kamu abaikan. Apa yang membuat kamu menjadi seperti itu? Sebentar ya Pak. Jadi kuncinya satu. Saya bersyukur bahwa Tuhan begitu baik kepada saya. Dia memberikan saya seorang ayah yang hebat. Ayah yang sangat baik. Dan sangat mendukung saya. Dia mendidik saya begitu keras. Menjadi seorang pelari yang tangguh sejak saya masih berusia 7 tahun. Ayahku melatihku untuk tidak pernah menyerah sampai akhir. Mendengar apa yang diucapkan oleh Derek, Bapak Jim yang berada di sampingnya, hanya bisa menangis adik-adik. Begitu terharu dan bangga luar biasa melihat anaknya bisa berhasil. Walaupun tidak menjadi pemenang saat itu. Bacaan kita hari ini diambil dari Amsal 1, ayatnya yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Lalu, apa ya tugas seorang ayah dari Tuhan? Tugas seorang ayah dari Tuhan yaitu mendidik anak-anaknya untuk menjadi anak yang mengasihi Tuhan, menjadi anak yang taat, dan melakukan firman Tuhan. Yang memberi perintah adalah Tuhan itu sendiri. Karena perintahnya dari Tuhan, maka seorang ayah wajib mendidik anak-anaknya. Dan anak wajib mendengarkan dan mengikuti didikan ayahnya. Mendengarkan didikan ayah itu seperti apa ya Kak? Mendengarkan didikan ayah itu bukan hanya didengarkan pakai telinga, tetapi diperhatikan, dipegang, dan dilakukan. Seperti apa yang dilakukan Derek tadi. Karena dia begitu mengikuti, mengingat apa yang ayahnya ajarkan, dia bisa mengingat itu terus. Memperhatikan apa yang baik yang dilakukan papa, itu baik. Lalu tirulah. Kadang papa itu banyak ngomel, banyak ngomong. Tapi bapak sering mendidik melalui tingkah lakunya. Memahami mengapa papa begitu itu penting. Kadang papa mungkin suka marah-marah. Nah, kita mesti belajar untuk mengerti kenapa papa marah. Mungkin karena kita berbuat salah sehingga harus dimarahi. Tapi mungkin juga karena papa sedang capek, karena seharian bekerja. Mungkin bapak sedang banyak pikiran, lelah. Sehingga bapak seperti itu. Lalu bagaimana ya cara kita supaya papa tidak marah? Kita bisa menolong. Membuat suasana rumah tenang. Jangan berantem sama kakak, sama adik, apalagi sama mama. Lalu caranya seperti apa dong Kak? Ambilkan papa minum. Ya kalau misalnya adik-adik bisa buat segelas kopi,
Pak, ini ada segelas kopi. Semoga Papa bisa lebih tenang dengan minum kopi dari adik. Nah, atau kalau enggak mungkin Bapak baunya capek. Adik-adik mungkin mau, Pak sini aku pijitin. Siapa tahu Papa capek. Nah, dengan tindakan kecil seperti itu, Papa kita pasti mungkin bisa berkurang stresnya. Nah, tadi kan kita sudah mendengar sebuah kisah dari seorang pelari yang bernama Derek. Sekarang adik-adik akan Kak Ferry ceritakan sebuah kisah. Ini adalah kisah nyata adik-adik. Ini kisah dari Kak Ferry sendiri. Kisah Kak Ferry bersama dengan papanya Kak Ferry. Jadi dulu ketika Kak Ferry masih kecil, sekitar umur 8 tahun, itu Kak Ferry sama sekali tidak bisa berhitung. Nilai rapot Kak Ferry itu merah untuk bidang berhitung dan menulis lebih tepatnya. Jadi ketika penerimaan raport, itu nilai untuk menulis dan untuk berhitung itu Kak Ferry dapat nilai 5 pada waktu itu. Dan itu tergolong nilai merah. Ketika ayahnya Kak Ferry tahu Kak Ferry mendapatkan nilai merah, wow, sangat marah besar papanya Kak Ferry pada waktu itu. Karena mengetahui bahwa Kak Ferry masih lemah dalam bidang menulis dan berhitung, akhirnya Kak Ferry dididik. Didiknya seperti apa? Untuk yang menulis, pada waktu itu Kak Ferry disuruh untuk menulis alfabet dari A sampai Z dalam sebuah buku kosong. Dan itu harus lurus, karena pada waktu itu Kak Ferry menulisnya masih bengkok kiri, bengkok kanan, sampai-sampai nggak bisa kebaca alfabet yang ditulis. Akhirnya Kak Ferry disuruh untuk menulis itu satu buku. Kalau hasilnya masih miring, Kak Ferry disuruh ngulang. Dikasih buku baru, disuruh lagi belajar lagi dari awal. Latihan itu terus Kak Ferry lakukan sampai akhirnya Kak Ferry kelas 6 SD. Di samping belajar menulis, Kak Ferry juga diajari untuk berhitung, yang dalam hal ini adalah matematika. Kak Ferry paling tidak bisa matematika dulu. Yang Kak Ferry tahu dalam benak Kak Ferry pada waktu itu hanyalah main, dan main. Itu adalah hal yang paling indah menurut Kak Ferry. Cuman sayangnya, karena itu tidak berjalan baik dengan pelajaran waktu Kak Ferry di sekolah, akhirnya bapaknya Kak Ferry mempush Kak Ferry lebih lagi. Kak Ferry selama liburan disuruh untuk mengerjakan matematika, 2 buku cetak sekaligus, itu harus dikerjakan selama liburan. Pada waktu itu liburan Natal dan Tahun Baru. Jadi ketika teman-temannya Kak Ferry lagi bermain, Kak Ferry tidak bisa keluar. Kak Ferry harus mengerjakan soal di buku tersebut. Dan kalau bisanya benar baru boleh bermain. Namun sayangnya Kak Ferry lebih banyak salah daripada lebih banyak benarnya pada waktu itu. Jadi akhirnya hanya bisa menghadap buku dan menulis terus. Nah itu segelintir kisah. Karena dilihat masih belum ada progres, akhirnya latihannya ditingkatkan lagi adik-adik. Jadi Kak Ferry itu disuruh belajar dari jam 6. Jadi ketika sudah masuk sekolah, itu Kak Ferry disuruh belajar dari jam 6 sampai lewat tengah malam. Dan itu hanya belajar matematika saja. Jadi katakanlah startnya mulai dari jam 6, Kak Ferry diajari, disuruh mengerjakan soal sampai lewat tengah malam. Padahal besoknya itu Kak Ferry harus bangun pagi karena harus sekolah lagi. Dan terkadang juga Kak Ferry sampai telat makan. Karena Kak Ferry belum menyelesaikan dengan baik soal saat itu. Jadi ayahnya Kak Ferry bilang kalau kamu belum menyelesaikannya dengan baik, kamu belum boleh makan. Dan itu benar-benar sangat keras didikannya ayahnya Kak Ferry pada waktu itu. Singkat cerita apa yang sudah diceritakan oleh Kak Ferry barusan, itu benar-benar membuat Kak Ferry untuk terus belajar. Pada akhirnya bisa mendapatkan hasil yang baik pada waktu SD. Bisa mendapatkan nilai matematika 7 kalau nggak salah pada waktu itu. Dan nilai itu sudah cukup untuk Kak Ferry daftar di salah satu sekolah menengah pertama pada waktu itu. Karena pada waktu itu mereka seleksi nilai itu harus 7. Kalau di bawah 7 maka Kak Ferry tidak bisa lanjut sekolah lagi. Lebih lanjut lagi ketika di SMP, metode yang sama masih bapak saya terapkan kepada saya push terus untuk mengerjakan matematika. Sampai pada akhirnya dari didikan seperti itu, Kak Ferry menjadi pribadi yang mandiri. Kak Ferry ketika diberikan buku, Kak Ferry jadi lebih suka untuk menghabiskan waktu dengan buku. Bahkan sebelum semester atau 1 tahun pelajaran berakhir, buku-buku itu udah Kak Ferry kerjakan sampai selesai. Hasilnya memang tidak benar semua, ada yang salah malahan. Karena ada yang salah, ayahnya Kak Ferry tahu, dimarah lagi Kak Ferry. Dipush lagi untuk mengerjakan ulang sampai benar.
Akhirnya apa? Pelajaran SMP akhirnya selesai, Kak Ferry lulus, puji Tuhan. Bisa mendapatkan nilai matematika naik lagi, dapat 8 pada waktu itu. Nilai-nilai lain, puji Tuhan juga cukup baik, sehingga bisa menjadi syarat untuk keterima di SMA berikutnya. Karena ketika SMA akhirnya Kak Ferry tidak bisa mengajar Kak Ferry lagi, akhirnya Kak Ferry belajar secara mandiri. Dan pola seperti itu Kak Ferry terapkan sampai Kak Ferry lulus SMA, sampai pada akhirnya Kak Ferry bisa membanggakan sekolah pada waktu itu, kemudian bisa mengikuti seleksi untuk masuk perguruan tinggi, bisa diterima di salah satu kampus di Malang, sampai pada akhirnya saat ini Kak Ferry bisa bekerja menjadi seorang guru matematika. Awalnya memang tidak suka sama matematika, namun itulah yang terjadi dalam kehidupan Kak Ferry, adik-adik. Jadi apa intinya cerita kita pada hari ini? Tidak ada seorang papa atau seorang mama pun yang tidak menyayangi anaknya. Semua orang tua mau yang terbaik buat anak-anaknya. Supaya anak-anaknya itu menjadi anak yang baik dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya kedua orang tua kita mendidik anak-anaknya. Caranya mungkin terlihat seperti keras, tegas, kadang juga marah. Tapi percayalah adik-adik, bahwa papa dan mama melakukannya karena sayang kepada adik-adik semua. Sebagai rasa syukur dan terima kasih atas kebaikan kedua orang tua kita, saya pengen menjemput adik-adik yang di rumah dan juga teman-teman yang di sini untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Terima Kasih Papa Mama. Kecilku mulai terbuka,
Mari adik-adik, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas begitu besar rahmat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih diberikan kesehatan hingga saat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, mau taat dan patuh terhadap Papa dan Mama. Tuhan Yesus, di tengah pandemi saat ini kami juga berdoa agar Engkau mau memberkati kami, menjaga kami dari serangan virus corona saat ini ya Bapa. Biarkanlah kami boleh tetap melakukan apa yang bisa kami lakukan ya Bapa. Ajarkan kami untuk tetap belajar, bekerja, untuk tetap menjadi anak-anak yang baik ke depannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, demikianlah doa kami ya Bapa. Amin. Wah, luar biasa sekali ya Kak Silva. Jadi Iya. terharu kalau ingat keluarga. Sangat menginspirasi ya kisah dari Derek dan juga kisah dari Kak Ferry. Iya Kak, jadi orang tua itu benar-benar mendidik kita ya Kak, meskipun keras, Iya. dimarahin, kadang ya tapi untuk kebaikan kita. Benar banget, Kak. Gitu. Nah Kak, tapi gak kerasa kita udah mau mengakhiri Iya ya, ibadah Kak, hari ya. ini. Tapi untuk lebih semangat, kita mau ajak adik-adik nyanyikan lagu. Lagu. Kak kita dong. Kak AGKI Promo. Shine! Shine, shine, bring joy to the world. Shine, shine, carry harmony and happiness. Tuhan Yesus telah menebus dosaku, hidupku diubah menjadi baru, penuh sukacita dan damai sejahtera. Ku siap jadi utusanmu. Berjaya di dunia, membawa damai dan sukacita, ciptakan harmoni hidup dengan sesama. Kau pilih sini, let's shine. Kau pilih sini, let's shine. Jesus is in us, let's shine. Sekali lagi. Shine, shine, bring joy to the world. Shine, shine, bring harmony and happiness. Lebih semangat lagi semuanya. Wah. Tuhan Yesus telah menebus dosaku, hidupku diubah menjadi baru, penuh sukacita dan damai sejahtera. Ku siap jadi utusanmu. Berjaya di dunia, membawa damai dan sukacita, ciptakan harmoni hidup dengan sesama. Kau pilih sini, let's shine. Kau pilih sini, let's shine. Jesus lives in us, let's shine. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Pasti adik-adik sudah penasaran dong buat areanya. Area hari ini sama ya, mulai kelas batita sampai kelas 3 SMP. Kita akan membuat turbo. Yang pertama, siapkan bahan. Ada kertas HVS warna atau buffalo, gunting, dan juga spidol. Dan sekarang waktunya membuat turbo. Yang pertama, potong kertas menjadi ukuran 20 cm x 20 cm. Kalau sudah, kertas dibagi menjadi 4 bagian. Setelah itu, lipat menjadi 8 bagian kecil. Gunting sisi kanan dan kiri kertas menyerupai tabung. Nah, setelah selesai membuat turbo, kita akan bermain. Yang pertama, turbo atau ulat dibuat sejumlah anggota keluarga yang ada di rumah. Bisa ajak papa, mama, kakak, adik, atau saudara yang ada di rumah. Nah, yang kedua, buat jalur dari start menuju finish.
jalur dan tantangan adik-adik bikin sendiri ya. Untuk kelas besar, jalur bisa dibuat berliku dan lebih menantang. Yang ketiga, tiup ulat sesuai jalur menggunakan sedotan. Dan yang keempat, di setiap ulat, adik-adik menulis komitmen ketaatan. Misalnya, saya mau taat menolong mama membersihkan rumah. Saya mau taat menolong papa membereskan tanaman. Setelah area selesai, adik-adik bersama keluarga makan sandwich. Yeay! Sandwichnya bisa dihiasi meses bentuk hati, atau sandwichnya juga bisa diganti dengan makanan lain. Misalnya nasi dibentuk hati, crackers dibentuk hati, atau sayuran yang dibentuk hati. Selamat melakukan areanya ya adik-adik. Stay shine, selamat hari Minggu.